Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan analisis saya dan pemaparan materi saya tentang antropometri dalam ergonomi. Pokok bahasan. Di sini ada pengertian antropometri dan ergonomi, yang kedua tujuan pendekatan antropometri, yang ketiga perhitungan yang ditetapkan pada ergonomi, dan prinsip dalam merancang ruang kerja. Pengertian antropometri. Istilah antropometri berasal dari kata antro sama dengan manusia dan metri sama dengan ukuran. Secara definitif, antropometri dapat dinyatakan sebagai suatu studi yang berkaitan pengukuran dimensi tubuh manusia. Antropometri adalah pengukuran dimensi tubuh atau karakteristik fisik tubuh lainnya yang relevan dengan desain tentang sesuatu yang dipakai manusia. Sanders McCormick. Dan yang ketiga ada antropometri secara luas digunakan untuk pertimbangan ergonomi dalam suatu proses. Rancang bangun fasilitas merupakan faktor yang penting dalam menunjang peningkatan pelayanan jasa produksi. Antropometri dapat dibagi menjadi dua, yaitu antropometri statis. Antropometri statis merupakan ukuran tubuh dan karakteristik tubuh dalam keadaan diam atau statis untuk posisi yang telah ditentukan atau standar. Contoh, tinggi badan, lebar bahu. Dan yang kedua ada antropometri dinamis. Antropometri dinamis adalah ukuran tubuh atau karakteristik tubuh dalam keadaan bergerak atau memperhatikan gerakan-gerakan yang mungkin terjadi saat pekerjaan tersebut melaksanakan kegiatan. Contoh seperti putaran sudut tangan, sudut putaran pergelangan kaki. Lalu di sini ada tujuan pendekatan antropometri. Tujuan pendekatan antropometri adalah agar terjadi keserasian antara manusia dengan sistem kerja, man-machine system, sehingga menjadikan tenaga kerja dapat bekerja secara nyaman, baik dan efisien. Data dimensi manusia ini sangat berguna dalam perancangan produk dengan tujuan mencari keserasian produk dengan manusia yang memakainya. Dimensi yang diukur pada antropometri statis diambil secara lincah lurus dan dilakukan pada permukaan tubuh maksimum agar hasilnya dapat representatif. Maka pengukuran harus dilakukan dengan metode tertentu terhadap individu. Rancangan yang mempunyai kompatibilitas tinggi dengan manusia yang memakainya sangat penting untuk mengurangi timbulnya bahaya akibat adanya kesalahan desain. Di sini ada juga beberapa perhitungan yang diterapkan pada ergonomi, seperti yang pertama ada antropometri posisi berdiri, antropometri posisi kepala, antropometri posisi duduk, antropometri posisi tangan, dan yang terakhir ada antropometri posisi kaki. Lalu untuk mendesain produk secara ergonomis yang digunakan kehidupan sehari-hari atau mendesain produk yang ada di lingkungan haruslah disesuaikan dengan antropometri manusia yang ada di lingkungan tersebut, sebab bila tidak sesuai maka akan menimbulkan berbagai dampak negatif yang akan terjadi baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Adapun di sini prinsip dalam merancang ruang kerja. Batasan antropometri dalam ergonomi sesuatu yang tampak dan bisa diukur menyangkut karakteristik manusia sebagai
prasyarat dalam perancangan suatu alat kepentingan untuk melakukan kegiatan. Karakteristik tubuh manusia memiliki tingkatan ukuran bersifat kuantitatif terukur dengan alat yang sesuai. Meskipun dalam praktik pengukuran dihadapkan dengan hambatan keterbatasan yang teramati, saat ini telah banyak alat antropometer berbasis analog digital yang memiliki akurasi pengukuran yang handal. Lalu di sini ada 4 prinsip penting menurut Sanders, McCormick dan McCormick 1992 dan Hotial 2004. Prinsip derajat kepentingan. Ada benda-benda yang paling penting harus di lokasi dan mudah diakses dan dimanfaatkan. Prinsip sering dipakai. Benda-benda yang sering dipakai harus di lokasi yang paling mudah diakses dan dimanfaatkan. Lalu ketiga, prinsip fungsional. Benda-benda yang fungsinya atau kegiatan-kegiatannya berhubungan harus dikelompokkan bersama. Dan yang keempat, prinsip berurutan. Benda-benda yang secara umum digunakan berurutan harus dikelompokkan bersama dan diletakkan cocok dengan urutan pemakaian. Menurut Kromer dan Kramer Albert 1990, tipe pengukuran yang paling penting untuk desain ruang kerja adalah tinggi garis lurus dari titik pengukuran satu ke lainnya, biasanya diukur dari lantai ke subjek dalam posisi berdiri atau dari permukaan horizontal tempat subjek duduk. Yang kedua ada lebar garis lurus dari titik ke titik pengukuran horizontal dalam bidang frontal. Yang ketiga, ke dalam garis lurus dari titik ke titik pengukuran horizontal dalam bidang sagital. Dan yang keempat, lingkaran pengukuran tertutup mengikuti kontur badan. Dan yang terakhir, kelima, kurvaura pengukuran tertutup dari satu titik ke titik lainnya mengikuti kontur, biasanya tidak sikular. Menurut Passion 1986, beberapa variabel antropometri yang penting untuk ergonomi antara lain tinggi badan dari lantai ke vertex, tinggi mata dari lantai sampai ke inner canthus pojok mata, lalu tinggi pundak dari lantai ke acromial, tinggi siku dari lantai ke radial, tinggi genggaman dari lantai ke metacarpal, tinggi duduk dari bidang permukaan sampai ke vertex, tinggi mata ketika duduk dari bidang permukaan duduk ke mata inner canthus, tinggi pundak ketika duduk dari bidang permukaan duduk ke acromiale, tinggi siku ketika duduk dari bidang permukaan duduk ke permukaan bawah siku ketika duduk. Tebal paha dari bidang permukaan duduk ke bagian atas paha yang tidak ditekan tempat duduk bagian paling tebal. Lalu sini ada panjang pantat ke lutut, jarak horizontal dari ujung pantat ke bagian depan lutut. Lalu panjang pantat ke propitkal, jarak horizontal dari ujung pantat ke bagian belakang sudut propitkal, pertemuan bagian belakang tungkai bawah dengan bagian dalam paha bawah. Lalu ada tinggi lutut, jarak vertikal dari lantai ke ujung atas lutut, biasanya pada otot quadricep. Tinggi propitkal, jarak dari lantai ke sudut propitkal. Lebar pundak pada bideltoid, lebar bideltoid. Lebar pinggul, jarak maksimum lebar pinggul ketika duduk, bukan lebar biliokristal. Dalam dada, jarak maksimum dari bidang vertikal bagian depan dada pada laki-laki atau payudara pada perempuan, bukan dalam dada anteroposterior yang umum.
Lalu ada dalam abdominal, jarak horizontal maksimum dari bidang vertikal abdomen seperti terdepan dalam posisi duduk. Lalu rentang tangan, jarak horizontal maksimum antara ujung jari ketika kedua lengan direntangkan ke samping. Lebar kepala, lebar maksimum kepala di atas level telinga. Panjang tangan, jarak antara glabella dan protuberantia occipitalis externa. Panjang pundak ke siku, jarak dari akromel ke permukaan bawah siku dalam posisi duduk. Lalu di sini ada tujuan analisis antropometri untuk memperoleh data baku dimensi tubuh manusia untuk digunakan dalam perancangan desain berbagai fasilitas, produk, dan sistem kerja yang ergonomis sesuai fungsi dan menggunakannya. Untuk mengetahui perkembangan dan hubungan antar dimensi tubuh yang dipengaruhi oleh sumber varians yang ada. Dan yang ketiga, untuk menentukan efisien dan optimalisasi dari pengguna ruang space. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan analisis saya tentang kedua gambar tersebut, di mana di sini saya akan menganalisis sebuah gambar, di mana gambar tersebut merupakan rangkaian dari sebuah ergonomi, dan di sini saya akan menganalisis ergonomi antropometri. Di sini ada dua buah gambar dan masing-masing gambar tidak ada kesesuaian dari pekerjaannya tersebut. Dari mulai ruang kerja yang sempit sampai fasilitas yang kurang, di mana gerak tubuh manusia saat beraktivitas akan menimbulkan cedera karena tidak ada kesesuaian dari gambar pertama. Seperti lemari peralatan berada di bawah, sehingga manusia ketika mengambil peralatan harus membungkuk. Dan gambar yang kedua, tempat bekerja berada di bawah, dan kursi sampai meja tidak sesuai dengan postur tubuh pekerja tersebut. Seharusnya tempat kerja seperti meja, kursi harus sesuai agar pekerja merasa nyaman, aman, dan damai. Lalu maka dari itu diperlukan perbaikan pada keduanya, di mana gambar satu menyediakan lemari peralatan yang memadai dan mudah untuk diakses agar tidak menimbulkan cedera, dan gambar kedua diberikan meja yang standar dan kursi agar tidak mengalami cedera. Baiklah, sekian pemaparan materi dan analisis dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.